Menurut beberapa penelitian, 90% dari pikiran yang kita pikirkan setiap hari adalah pikiran yang sama seperti hari sebelumnya. Jadi, jika kita percaya bahwa pikiran kita mempengaruhi takdir kita, dan 90% dari pikiran kita selalu sama, maka hidup kita akan tetap sama juga. Pikiran yang sama mengarah pada pilihan yang sama. Pilihan yang sama menghasilkan perilaku yang sama. Perilaku yang sama menciptakan pengalaman yang sama, dan pengalaman yang sama menimbulkan emosi yang sama. Emosi-emosi itu memengaruhi cara kita berpikir, neurokimia otak kita, hormon kita, dan bahkan ekspresi gen kita. Cara kita berpikir, bertindak, dan merasakan adalah apa yang kita sebut kepribadian kita. Dan kepribadian itulah yang menciptakan realitas pribadi kita. Jadi, masuk akal jika kita ingin menciptakan realitas pribadi yang baru atau hidup yang baru, kita harus mengubah kepribadian kita. Kita perlu mulai menyadari kebiasaan-kebiasaan dan perilaku-perilaku kita yang tidak kita sadari, termasuk cara kita berbicara. Kemudian, kita harus melihat emosi-emosi yang kita rasakan setiap hari dan memutuskan apakah emosi-emosi itu masih layak dibawa ke masa depan kita. Banyak orang mencoba menciptakan kehidupan baru, tetapi tetap dengan kepribadian yang sama. Padahal, untuk menciptakan realitas baru, kita harus mengubah kepribadian kita. Prinsip dalam ilmu saraf mengatakan bahwa sel-sel saraf yang menyala bersama akan terhubung bersama. Jadi, jika kita berpikir dengan cara yang sama, membuat pilihan yang sama, melakukan tindakan yang sama, kita akan terus menciptakan pola yang sama dalam otak kita. Dan jika kita melakukan itu selama 10 tahun berturut-turut, kita akan memprogram otak kita menjadi sangat terbatas dan kaku, yang akhirnya menjadi identitas kita. Ketika kita mencapai usia 35 tahun, sebagian besar dari kita sudah melakukan sesuatu begitu sering, sehingga tubuh kita tahu cara melakukannya sebaik pikiran kita. Itulah yang kita sebut kebiasaan. Kita memiliki program-program bawah sadar dari perilaku, reaksi emosional otomatis, keyakinan yang sudah terpatri, persepsi, dan sikap yang berjalan seperti program komputer. Jadi, ketika tiba saatnya untuk berubah, berpikir positif saja tidak akan cukup, karena tubuh kita sudah terprogram untuk tetap berada di masa lalu. Jadi, bagaimana kita mulai mempengaruhi tubuh kita, sehingga pikiran kita benar-benar menghasilkan perubahan? Misalnya, jika kita berpikir tentang kegagalan, kita akan merasa gagal. Dan ketika kita merasa gagal, kita akan terus berpikir bahwa kita adalah kegagalan. Orang-orang terjebak dalam siklus ini karena mereka mengondisikan otak dan tubuh mereka ke dalam pola masa lalu. Ketika tiba saatnya untuk berubah, kita harus meninggalkan zona nyaman kita. Setiap keputusan baru yang kita buat akan terasa tidak nyaman, tidak familiar, dan penuh ketidakpastian. Tubuh kita akan mencoba mempengaruhi pikiran kita agar kembali ke zona nyaman. Disinilah banyak orang menyerah pada perubahan. Proses perubahan memang sulit, karena kita harus membuat pilihan yang berbeda dari hari sebelumnya. Namun, ketika kita mulai menyadari bahwa perubahan memang tidak nyaman, kita bisa mulai memilih pikiran baru yang ingin kita bentuk, perilaku baru yang ingin kita lakukan. Dengan menutup mata dan membayangkan diri kita yang baru, kita bisa mulai memasang perangkat keras neurologis di otak kita yang terlihat seolah-olah kita sudah melakukannya. Jika kita terus melakukannya, perangkat keras itu akan menjadi program perangkat lunak, dan kita akan mulai bertindak berbeda. Jika kita bisa mengajarkan tubuh kita secara emosional bagaimana rasanya masa depan yang kita inginkan, maka kita tidak akan lagi menunggu kekayaan untuk merasa berkelimpahan, atau kesuksesan untuk merasa berdaya, atau hubungan baru untuk merasa cinta. Sebaliknya, begitu kita mulai merasa berkelimpahan, kita sudah mulai menciptakannya. Begitu kita mulai merasakan kekuatan, kita sudah melangkah menuju kesuksesan.
Begitu kita mencintai diri sendiri dan hidup kita, kita mulai menciptakan kehidupan yang kita impikan.